Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, terdiri dari Farida Aulia, Hansa Amalia, dan Iqbaluddin. Dalam mata kuliah Auditing Syariah dengan judul A Comparative Analysis Between Sharia Audit and Sharia Review in Islamic Bank in Malaysia Practitioner Perspective. Di dalam kepatuhan syariah dianggap sebagai tulang punggung dalam industri perbankan syariah. Selain syariah komit sebagai mekanisme corporate governance, di bank syariah berperan untuk mengawasi produk dan layanan agar sesuai dengan syariah. Makalah ini membandingkan audit syariah dan review syariah pada bank syariah di Malaysia berdasarkan struktur pelaporan, metodologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dengan 9 pelaku industri utama. Data yang dikumpulkan dari serangkaian wawancara telah ditranskrip dan dianalisis menggunakan Atlas T. Hasil studi ini mengungkap bahwa review syariah dan audit syariah memiliki perbedaan yang jelas dan memiliki peranan masing-masing sebagai garis pertahanan kedua dan ketiga, yang pada akhirnya dapat memberikan stimulus pada tata kelola syariah dan memperkuat kepercayaan pasar. Syariah review dan syariah audit berperan secara bersamaan untuk mencapai tujuan yang sama. Pembentukan organ syariah ini karena memastikan lembaga keuangan Islam seperti IFI termasuk bank syariah yang memenuhi persyaratan syariah. Menurut Bank Negara Malaysia, tinjauan syariah mengacu pada fungsi yang melakukan penilaian rutin pada kepatuhan operasi, bisnis, urusan, dan aktivitas IFI dengan persyaratan syariah. Minimal fungsi review syariah harus mengidentifikasi, menilai, dan memantau kepatuhan operasi bisnis dan kegiatan IFI dengan syariah. Sementara itu, audit syariah mengacu pada suatu fungsi yang memberikan penilaian independen terhadap kualitas dan efektivitas pengendalian internal IFI, sistem manajemen risiko, proses tata kelola, serta kepatuhan keseluruhan atas operasi, bisnis, urusan, dan aktivitas IFI. Menurut Syariah Governance, fungsi audit syariah setidaknya harus menetapkan metodologi audit untuk menilai profil risiko, menghasilkan rencana audit, menetapkan program audit yang terdokumentasi dan terkomunikasikan hasilnya kepada direksi. Tinjauan pustaka. AAOIFI menjelaskan bahwa review syariah memainkan peranan penting dalam memastikan semua aktivitas di bank syariah mematuhi aturan dan ketentuan syariah seperti yang disarankan dalam fatwa, peraturan, dan pedoman yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Alwi dalam penelitiannya tahun 2007 menegaskan bahwa secara umum tinjauan syariah telah digunakan oleh IFI untuk memastikan kepatuhan syariah. Namun menurut proses review syariah tidak cukup karena cakupannya yang terbatas. Karena itu, dia menyarankan audit syariah sebagai alat yang lebih tepat untuk memastikan kepatuhan syariah. Ini mencakup cakupan pemeriksaan yang lebih luas termasuk teknologi yang mendukung operasi, proses operasional, dan orang-orang yang terlibat di area risiko kritis. Saat ini studi yang secara khusus membandingkan audit syariah dan review syariah cenderung sangat terbatas karena sifat area ini. Dengan demikian, studi ini akan menambah pengetahuan berupa literatur yang pada mengingat fakta kelangkaan literatur audit syariah. Selain itu, penelitian ini
berbeda dengan penelitian sebelumnya karena banyak penelitian sebelumnya yang menggunakan metode survei kuesioner untuk pengumpulan data. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis perbedaan antara audit syariah dan review syariah berdasarkan pandangan praktisi. Metodologi. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara mendalam. Dengan memanfaatkan pertanyaan semi terstruktur selama sesi wawancara akan membuka diskusi bebas antara peneliti dan partisipan untuk mengukur sebanyak mungkin perbedaan antara audit syariah dan review syariah. Dalam penelitian ini, pemilihan responden dilakukan berdasarkan purposive sampling. Sampel dengan tujuan tertentu sesuai digunakan ketika sampel yang dipilih berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan dan berfokus pada sekelompok pakar seperti auditor internal dan petugas syariah. Meskipun ukuran sampel relatif kecil, yaitu hanya terdiri dari 9 orang yang diwawancarai, hal tersebut dianggap normal dalam penelitian kualitatif karena mereka dipilih berdasarkan kriteria yang memberikan informasi yang berguna tentang fenomena yang diteliti. Peran audit syariah dan review syariah. Menurut SDIBUIBS membandingkan peran-peran tersebut antara lain, peran review syariah lebih pada peran yang dilakukan oleh Departemen Kepatuhan dalam memastikan bahwa bank selalu mematuhi persyaratan syariah. Namun dari perspektif audit, kami mengaudit post-event di mana bisnis sudah selesai, proyek sudah selesai, makanya syariah harus review sebelumnya dan syariah audit harus setelahnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, terbukti bahwa kajian syariah berfokus pada pra-acara dan sebaliknya. Audit syariah berpusat pada pasca acara. Sebaliknya, Ketua Audit Syariah dari DFI melihat dari sudut pandang yang berbeda, di mana ia menyatakan bahwa auditor syariah lebih fokus pada aspek pengendalian internal dengan menyebutkan peninjau syariah memeriksa apakah bank telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sedangkan auditor syariah lebih fokus pada pengendalian internal. Apakah pengendalian internal cukup kuat untuk memastikan tidak ada masalah? Daripada itu, bahwa auditor syariah harus dibekali dengan pengetahuan sistem pengendalian internal bank syariah. Pedoman dan metodologi. Menurut Hiba IBS menyatakan bahwa audit syariah mengikuti pedoman yang diberikan oleh Sharia Governance Framework dan Institute of Internal Auditor dalam menjalankan perannya. Namun tidak ada pedoman atau standar khusus yang disediakan untuk tinjauan syariah. Dalam komentarnya, audit syariah adalah sebuah profesi, sedangkan review syariah adalah sebuah fungsi, dan mereka tidak diatur oleh standar karena tidak ada standar yang disediakan untuk mereka. Jadi, mereka menjalankan proses dalam mencapai tujuan berdasarkan apa yang mereka rasa baik. Sebaliknya, saat menjalankan proses, kami audit syariah mematuhi standar tertentu. Perbedaan antara audit syariah dan review syariah. Menurut Hiba IBS berpendapat bahwa kami auditor syariah secara sistematis melakukan audit kami sesuai standar. Padahal review syariah mungkin ada level tertentu berdasarkan standarnya. Maksud saya diakui di dalam negeri, namun jika mereka membawa metodologinya ke bank lain, mungkin akan berbeda. Namun untuk audit syariah, kemanapun mereka pergi standarnya tetap sama. Dalam hal ini, Hosa FFIB berpendapat bahwa pemahaman yang sama dalam mendeskripsikan metodologi yang digunakan oleh review syariah berdasarkan pengalamannya yang sebenarnya dalam melakukan audit terhadap review syariah. Mereka mengatakan bahwa kami auditor syariah memiliki pengalaman dalam mengaudit review syariah,
Namun agak bias jika saya katakan bahwa audit syariah lebih baik dari segi kertas kerja dan substansi, karena ketika kita mengaudit review syariah terkadang dokumen tidak tersedia. Cara mereka melakukan review mungkin teliti, tetapi mereka tidak dapat memberikan bukti meskipun semuanya dinyatakan jelas dalam laporan. Oleh karena itu, terbukti bahwa audit syariah memiliki metodologi, pedoman, serta perencanaan yang lebih sistematis dan terstruktur dibandingkan dengan kajian syariah dalam menjalankan perannya. Terkait ruang lingkup tugas, HOSA FFIB mengusulkan agar ada pembahasan antara audit syariah dan review syariah. Menurut HOSA FFIB, bahwa audit syariah rutin berdiskusi dengan review syariah. Jika mereka ingin melakukan perencanaan apapun, khususnya perencanaan tahunan, mereka akan meminta review syariah untuk dihadirkan terlebih dahulu karena mereka telah melakukan analisis normal diskusi untuk menghindari tumpang tindih. Dan dari segi ruang lingkup tugasnya, Hiba IBS mengklaim bahwa ruang lingkup kajian syariah jauh lebih sempit dan hanya berfokus pada aspek mikro saja karena dibatasi pada fungsi kepatuhan syariah. Menurut Hiba IBS, bahwa tidak seperti review syariah, audit syariah melihat di luar ruang lingkup review syariah. Misalnya, cakupannya mencakup bagaimana memitigasi resiko kredit, resiko operasional, resiko pasar pada aktivitas, dan fokus pada syariah. Teknologi. Perbedaan lain antara audit syariah dan review syariah dapat diidentifikasi melalui teknologi yang digunakan dalam melaksanakan peran mereka. Beberapa narasumber berpendapat bahwa audit syariah adalah teknologi yang cerdas karena mereka menggunakan perangkat lunak terbaru dalam melakukan tugas audit syariah. Dalam argumen tersebut, ada yang mengusulkan bahwa bank harus memastikan karyawan yang bertanggung jawab atas setiap fungsi yang terkait dengan syariah, yaitu review syariah, audit syariah, dan risiko syariah manajemen, untuk memiliki pengetahuan dasar tentang TI dan sistem informasi. Pelatihan berkelanjutan untuk karyawan IFI mencakup sistem informasi dan masalah ICS terkait kepatuhan syariah juga harus dipertimbangkan oleh manajemen. Jalur independensi dan pelaporan. Salah satu aspek penting yang membedakan antara audit syariah dan review syariah adalah independensi serta jalur pelaporan. Dari segi lini pelaporan, sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam SGPD 2019, audit syariah akan melapor kepada Board Audit Committee atau BAC, dan syariah review perlu menyampaikan laporan ke syariah commit masing-masing. Singkatnya, ada perbedaan nyata antara struktur pelaporan untuk audit syariah dan review syariah. Akan tetapi, masing-masing sudah diatur sesuai dengan Tata Kelola Syariah 2019. Kualifikasi petugas. Menurut Bank Negara Malaysia 2019, audit syariah harus dilakukan oleh auditor internal yang memiliki pengetahuan yang diperlukan tentang persyaratan syariah yang berlaku untuk bisnis keuangan Islam. Akan tetapi, latar belakang syariah atau audit saja tidak cukup dalam melakukan audit syariah. Auditor syariah juga harus profesional yang berkualifikasi dalam hubungan keuangan dan komersial Islam. Di sisi lain, review syariah harus dilakukan oleh petugas syariah yang berkualitas yang setidaknya memiliki gelar di bidang syariah, yang meliputi studi di usul fikih dan fikih muamalat Islam. Kesimpulan, makalah ini membandingkan dan membedakan antara audit syariah dan review syariah di bank-bank Islam di Malaysia. Dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dengan 9 pelaku industri utama, kami menganalisis perbedaan dalam hal peran, pedoman dan metodologi, ruang lingkup tugas, teknologi, independensi, dan lini pelaporan serta kualifikasi petugas. Dari segi lini pelaporan, sebagian besar menyatakan bahwa audit syariah melapor langsung kepada direksi dan secara tidak langsung kepada syariah komit. Sedangkan review syariah melapor langsung kepada syariah komit dan pada saat yang sama secara administratif melapor ke bagian manajemen. Mengenai teknologi yang digunakan, beberapa narasumber menyatakan bahwa audit syariah di lembaga mereka cenderung menggunakan perangkat lunak khusus untuk memfasilitasi pekerjaan audit. Sebaliknya,
Mereka mengklaim bahwa review syariah mengandalkan pendekatan manual, terutama dalam hal memilih sampel. Sedangkan mengenai metodologi yang digunakan, review syariah cenderung berfokus pada aspek kepatuhan syariah saja. Sebaliknya, audit syariah juga mencakup aspek operasional. Dan yang terakhir, sebagian besar narasumber menyatakan bahwa tim audit syariah harus memiliki tenaga kerja dengan keterampilan dan pengalaman audit terkait kualifikasi petugas. Sedangkan review syariah secara ketat mengikuti apa yang telah diatur dalam pedoman di mana memegang gelar syariah adalah suatu keharusan untuk melakukan review syariah. Singkatnya, review syariah dan audit syariah memainkan perannya masing-masing dengan memberikan kepastian kepada pemangku kepentingan bahwa semua bisnis dan operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan memiliki fungsi audit syariah dan review syariah yang jelas, bank syariah dapat secara efektif memitigasi risiko SNC. Skenario ini pada akhirnya dapat memberikan stimulus untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat kepercayaan pasar.